pinset anatomis, kemudian gunting jaringan, dan juga kom steril. Harusnya ada di dalam karena tempatnya kecil, jadi kita tidak bisa taruh di sana ya. Kemudian yang di luar ada kasa steril, ya. Kemudian plester, gunting plesternya ada di sini. Kemudian handscoon, cairan yang diperlukan. Nanti cairan ini tergantung dari instruksi dokternya pakai apa. Ada yang pakai NaCl, ada yang pakai campur betadine. Kemudian ada sebenarnya ada alkohol untuk membuka plester pasien. Kita anggap saja ini alkoholnya ya. Ada alkohol, ada masker APD dan juga selemeknya. Ada juga alkohol untuk hand sanitizer-nya. Kemudian setelah kita sudah siap, bengkok juga ada dua. Satu bengkoknya untuk misalnya nih sudah selesai pakai alat ini set, ya kita taruhnya di sini. Satu lagi fungsinya untuk naruh kasa-kasa bekasnya, ya. Kalau sudah kita siapin alatnya, udah siap semuanya, baru kita ke pasien. Tapi sebelum kita ke pasien, kita cek dulu, verifikasi dulu ya, verifikasi di catatan medis pasiennya. Pasien butuhnya apa sih, rawat lukanya apa? Dokter instruksinya apa? Instruksinya misalnya hari ini rawat luka kotor dengan balutan lembab kering. Artinya kalau lembab kering artinya kasa lembab dulu, baru tutup dengan kasa kering, kayak gitu ya. Kemudian kita cek juga cairan yang dibutuhkan apa, misalnya NaCl dicampur betadine. Beda-beda, ada yang NaCl aja sama dokternya, ada yang NaCl campur betadine, itu tergantung instruksi dokternya. Kemudian setelah kita cek atau verifikasi di catatan medis pasiennya, baru kita cuci tangan. Gimana cuci tangan? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dipastikan juga kalau kita mau cuci tangan itu tidak menggunakan perhiasan maupun jam, itu harus dilepas ya. Oke, kalau sudah baru kita ke pasiennya. Mau diambil buku sana. Cek ya, yang misalnya ada yang kurang ya perawatan luka kotor. Oke, ini sudah. Oke, sekarang dekatkan alatnya. Baru kita salam ke pasiennya. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Nurse Sri Sedana Merta yang bertugas pada pagi hari ini. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Abah. Ibu Abah. Gimana kabarnya hari ini Bu? Baik. Ya, baik Bu ya. Hari ini saya akan melakukan perawatan luka di tangan Ibu. Kurang lebih waktu yang saya butuhkan 20 menit. Tujuannya supaya luka yang ada di tangan Ibu tidak ada infeksinya ya. Jadi tetap menjaga kebersihannya Bu ya. Jadi perawatan luka ini kurang lebih waktunya 20 menit. Sebelum saya lakukan perawatan luka, Ibu ada yang bertanyakan? Tidak. Tidak ada. Sudah. Jadi sudah kita verifikasi dan konfirmasi ke pasien, salam juga sudah. Baru kita jaga privasi pasiennya. Kita jaga privasi pasien, baru kita buka dulu buka instrumennya. Oke, setelah kita buka, sudah ada semuanya. Kom udah ada, semua udah ada. Baru kita pakai apa? Ini. Apa di sini dipakai dulu masker? Celemek dulu. Oke. Kita pakai dulu ya. Ya. Oke, celemek boleh. Kalau di rumah sakit celemek itu dipakai di ruang operasi, di ruangan objin sebelum melahirkan. Oke, mari kita menggunakan masker ya. Kita pastikan dulu lukanya di tangan. Nih gampang nih kita untuk melakukan rawat luka. Misalnya lukanya ada di sini misalnya. Jangan pakai APD dulu. Jadi kita keluarkan dulu tangan pasiennya ya.
Udah pasti dulu pasiennya lukanya bisa kita jangkau untuk rawat luka, baru kita pakai APD. Kalau misalnya lukanya di punggung gimana? Balikin Ya, pasiennya. miringkan dulu pasiennya, baru pakai APD ya. Oke. Sekarang kita akan menggunakan desinfektan. Ini anggap aja ini alkohol ya. Kita anggap alkohol. Kenapa kita pakai alkohol? Buat ngelepasin luka. Ya, supaya gampang melepas perban. Siapin dulu rasanya. Ya. Yang sudah, saya bisa taruh di sini. Oke, sekarang kita tahu instruksinya apa? NaCl sama betadine, misalnya gitu ya. Kayak NaCl udah kasih dulu warnanya. Siapin dulu ya, siapin dulu alat. Udah siap, baru kita buka plester pasiennya. Ini ceritanya kita mau buka plester pasien ya. Caranya nih, buka di sisi-sisinya nih, basahi dia dengan desinfektan ya. Nggak sakit karena pakai pinset anatomis ini ya. Sekarang disakit mungkin buduhnya pokoknya ya. Rambut-rambut tangannya banyak soalnya. Maaf ya Mbak ya. Sakit Mbak? Nggak masalah. Masa sih? Bener. Tadi saya sudah mengkonfirmasi, benar kamu nggak apa-apa, benar katanya nggak apa-apa. Nah ceritanya ini sudah kelepas. Apa sih yang ada? Ya, dah kelepas. Sekarang baru kita cek ya, ada ini nggak, ada pus apa enggak? Misalnya nih dia ada, kita punya pulpen nggak sih? Punya pulpen? Boleh saya gambar tangannya apa? Izin ya. Kan buat kayak luka. Misalnya luka nih habis di sini misalnya, maaf ya Abah ya. 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 Misalnya lukanya di sini gitu ya. Kita misalnya di sini ada ini nanah, misalnya kita keluarin nanahnya. Sakit berarti Bu? Iya, misalnya keluarin, periksa tepi-tepinya, misalnya ada nanah, dikeluarin nanahnya. Ini kan luka kotor. Nah, keluarin. Kita ambil sekarang udah keluar misalnya pusnya, baru kita bersihkan menggunakan larutan. Ada yang terlewat nggak? Hah? Nggak ada. Nggak ada. Kita bersihkan. Ya, oh ya, teknik membersihkannya juga ya, lupa saya. Dengan menggunakan teknik swab, sekali swab. Misalnya nih, di awal kan gini ya, di awal gini, tidak boleh lagi bawa ke atas. Ya, misalnya sudah gini, buang. Terus kita cek ini lagi. Ini kita pakai lagi ya, nggak apa-apa ya. Rasanya habis loh. Nanti pakai gini kurang nanti ya. Iya Bu. Kita nggak banyak ya, saya tadi sedikit bawa kasa karena itu masih kotor, masih ada bekas pulpennya. Ya, kita anggap sudah ya. Nah, sudah selesai. Sekarang tekniknya menggunakan apa? Kasa lembab Kering. kering. Apa itu gak? Coba siapa Kiara? Mana nih Bu? Ya, kita tutup dulu karena sudah selesai ya, udah habis nih pusnya. Ini kan dari dia. Ada. Oke. Hmm? Kompres dengan Desinfektan dan menutup
Ya. Pasang lembab kering. Ini apa ketawa? Nah, kalau udah selesai, Iya. ini susah soalnya bentuknya pakai gini, pakai handscoon. Handscoonnya ini dia kegedean, jadi kerja gunting tuh susah jadinya. Jadi harusnya masih pakai handscoon ya. Ini diukur dulu berapa nih? Oh segini, ini segini ya. Handscoonnya kegedean, harusnya masih pakai handscoon ya. Jadi blasternya itu nanti kalau handscoonnya kegedean, nempel dia di tangan kita. Nah ini kalau handscoonnya gede, kesini dia, ke situ dia nempel ya. Jadi pakai handscoon itu yang lepas dengan tangan kita. Ya. Setelah selesai, baru kita lepas handscoonnya, ya. Udah dirapikan akarnya. Kalau nggak ada pakai gunting jaringan, jangan terlalu sana, tetap taruh di bawah. Pokoknya kupetnya ini harus bersih, ya. Karena ini harus cuci lagi, baru di steril. Oke, sudah selesai. Bisa bawa ke bawah. Oke, baru kita lepas APD-nya. Yang nyuci perawat juga bu. Iya. Yang nyuci alatnya. Cuci dulu, baru bawa ke CSSD, tempat pensterilan. Ditepuk Oke, ya. Udah. Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan perawatan luka pada tangan Ibu. Gimana perasaan Ibu hari ini? Baik. Tadi nyeri nggak saat dirawat lukanya? Nyari pasti tekan-tekan. Oh, nyeri saat ditekan. Ya Ibu nanti selama lukanya masih ada, jadi Ibu nggak boleh kena air dulu ya Bu ya, supaya tidak terjadi infeksi. Tapi nanti kalau misalnya ada rasa nyeri, demam, kemudian ada bengkak, rasa panas dan juga kemerahan di area luka, nanti sampaikan kepada perawatnya karena itu adalah salah satu tanda-tanda infeksi. Ya Bu ya. Jadi tetap lukanya harus bersih dan kering ya. Ibu ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Enggak. Baik, ya terima kasih Ibu ya sudah kooperatif saat saya melakukan perawatan luka. Apabila ada yang ingin Ibu tanyakan, nanti boleh pencet bel untuk ketemu sama perawatnya. Ya. Terima kasih Ibu. Sudah ya, baru kita Pulang. pulang. Bersihin alat. Ada yang terlewat nggak? Debris demen tuh apa bu? Debris demen itu tadi kan sudah gini di cek pusnya. Kalau misalnya ada jaringan yang mati, itu langsung dipotong. Nah, tadi terlewat. Kalau misalnya nggak ada jaringan yang mati, nggak usah di debris demen. Debris demen itu proses perawatan di mana ketika ada kulit jaringan yang mati itu kita rawat. Ya. Ibu-ibu ngefans. Kenapa? Bapaknya Nabila. Ada enggak semuanya ya.